Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi ya. Seminggu itu tidak terasa. Jadi besok, maaf besok hari ini hari Rabu, yang anak-anak sudah mempunyai jam untuk pembelajaran online. Ya, untuk yang kelas 8 C itu kan hari Rabu, sementara untuk yang kelas 8K hari Kamis ya. Oke, saya berharap, Pak Wid berharap anak-anak dalam kondisi yang selalu sehat, tetap bisa semangat untuk menjalani semua aktivitas. Oke, terima kasih yang sudah nonton, terutama apalagi bahkan yang sudah subscribe, juga yang sudah like, dan juga mungkin ada yang share. Anyway, thank you for all your support. It's a great for me. I mean that it will be good for me and for you, for us all, right? Pada unit yang kedua ini, Pak Wid akan membahas sesuai yang di buku adalah tentang apa ya? Oke, tentang penggunaan can. Nah, can itu artinya apa? Kemudian dipakai untuk apa saja, right? Pak Wid akan berusaha untuk memberikan materi hari ini, dan itu saya ambilkan dari Basic English Grammar yang aslinya terbitan dari Pearson di Inggris sana ya. Berharap anak-anak nanti bisa memahami materi yang Pak Wid sampaikan. Jadi jangan lupa sebelum belajar, kita awali dengan membaca Bismillah bagi yang beragama Islam, dan yang beragama lain bisa menyesuaikan. Ya, saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sudah disiapkan alat tulisnya. Untuk bagian-bagian yang mungkin kamu perlu untuk mencatat, silahkan dicatat, sehingga nanti dalam pelaksanaan latihannya, setelah video ini nanti ada latihannya, anak-anak bisa melihat lagi catatan apa-apa yang kayaknya perlu untuk dicatat ya. Oke, right. Kita membahas tentang can. Apa toh can? Nah, ini ada contoh-contoh berikut ini, right? The first, Tarifa is smart. She can speak 5 languages. Saya ulangi sekali lagi, anak-anak boleh menirukan. Tarifa is smart. She can speak 5 languages. Ada yang tahu artinya? Mudah sekali ya. Tarifa itu pintar, atau Tarifa pintar. Dia bisa berbicara 5 bahasa. You can imagine that someone who can speak 5 languages is really a smart person. Bisa kamu bayangkan kan, kalau ada orang yang bisa berbicara 5 bahasa, itu pasti dia cerdas sekali. Oke, right. Di sini can itu berarti dapat, atau bisa, atau juga mampu. Ya, artinya sama semua itu. Tapi nanti kan juga akan memiliki fungsi lain. Seperti apa nanti di slide berikutnya. Alright, let's get to know with the next. Tarifa is smart. She can speak 5 languages. And then the second, I have some money. I can buy a present for my mom. In the first sentence, tadi sudah dibahas sebelumnya di kalimat pertama ini, artinya seperti itu ya. Tapi untuk kalimat yang kedua, I have some money. Saya memiliki uang. Nah, some itu nggak usah diartikan beberapa, karena di sini uang itu termasuk kata benda yang tak terhitung. Bahasa Inggrisnya uncountable. Maka tidak usah diartikan saya mempunyai beberapa uang. Gitu ya. Cukup diartikan saya mempunyai uang atau sejumlah uang, gitu saja. Jadi kesimpulannya, I can buy a present for my mom. Aku bisa membeli sebuah hadiah untuk ibuku. How about this one? You are smart. You can fix cars. So, can itu bisa menunjukkan ability atau kemampuan. Juga bisa menunjukkan possibility atau kemungkinan. Alright. Coba dilihat yang betul ya. Thelma can ride a bike. Thelma bisa mengendarai sebuah sepeda. Kemudian contoh
pemakaiannya, can itu hanya bisa diikuti dengan simple form of main verb. Jadi can itu hanya bisa diikuti dengan bentuk kata kerja satu. Anak-anak masih ingat kan dalam pembelajaran sebelumnya bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa muncul dalam bentuk kata kerja ke-1, 2, dan 3, dan juga bisa ditambahkan ing. Nah, untuk pemakaian kata kerja dalam hal ini can, ya, yang artinya bisa atau mampu gitu, maka hanya yang dipakai adalah kata kerja ke-1 asli. Oke, sehingga kalau ada kalimat yang Thelma can to ride a bike, itu salah. Dimana salahnya? Bahwa can itu kan tidak boleh diikuti dengan to, tapi harus kata kerja asli saja. Ya, jadi itunya salah. Ini yang membuat kalimatnya jadi salah. One more. Thelma can rides a bike. Benar apa salah kira-kira ya? Oke, kita cek. Oh, bahwa can itu hanya bisa diikuti kata kerja asli, tidak boleh ditambahkan akhiran s atau es seperti simple present biasanya. Alright. Bagaimana? Sampai di sini anak-anak bisa mengerti bahwa can itu hanya bisa diikuti dengan kata kerja ke-1 asli, tidak boleh diikuti to, ya. Can to ride tidak boleh, harusnya can ride, to-nya hilang. Atau can rides pun salah, karena ada ss itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau misalkan ditambah Thelma can riding, juga tidak boleh. Oke, sampai di sini bisa mengerti? Oke, good. Let's continue with the next. So, if I have this picture, and then you need to give your choice. Kalau saya punya gambar seperti ini, dan kamu perlu memberikan pilihan kamu, maka berdasarkan gambar, which will be the best answer for this? A dog bla 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 swim. Seekor anjing titik-titik berenang. Kira-kira dapat apa tidak ya? Based on the picture. Jadi menurut gambar ini bahwa anjing ini bisa berenang. So we give can as the correct answer sebagai jawaban yang benar. Okay, go on with the next. A kitten bla 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 read. Anak-anak bisa memilih satu dari 3 jawaban yang tersedia. Apakah pakai can atau pakai cannot yang ketika disingkat dibacanya can, atau could. Nah, yang sesuai dengan penjelasan tadi, maka jawabannya adalah can, yang artinya a kitten can't read adalah a kitten. What is the meaning of a kitten? Anybody knows? Ada yang tahu? Oke, good. A kitten artinya seekor anak kucing. Ya, cat itu kalau sudah kucing dewasa. Kalau untuk anak-anak, a kitten, seekor anak kucing, tidak bisa membaca, right? Oke. A butterfly bla 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 dance. Kira-kira seekor kupu-kupu itu bisa apa tidak menari ya? Kalau orang Jawa sih atau orang Indonesia itu biasanya menggambarkan kupu-kupu menari. Nah, di sini bukan menari yang seperti itu sebenarnya hanya terbang saja, bukan membentuk konfigurasi atau gerakan tarian. Ya, yang sesungguhnya bahwa a butterfly can or can't atau couldn't. Silakan dipilih. Oke. 2 detik. Do you get the answer? Alright. That the correct answer should be a butterfly can't dance. Seekor kupu-kupu tidak bisa menari. Okay, go on with the next. We will get to the pronunciation of can and can't. Here is the example. Kita sampai di pengucapan kata can sama can't. Berikut ini contohnya bahwa Jonas can come to school with us. Jonas bisa datang ke sekolah bersama kami atau dengan kami. Right? Untuk yang cannot atau disingkat can't, right? Berdasarkan gambar, right? Fish can or can't swim. And then the second, fish can or can't fly. So, let's get to know the answers. Okay, the first, fish can swim. Bahwa ikan itu bisa
berenang. Sementara ikan juga tidak bisa berenang. Okay, right, again. Giraffes, blah blah blah, roar. And then the second, lions, blah blah blah, roar. Roar, kalau kamu tahu artinya, pasti akan langsung bisa memberikan jawaban yang betul. Roar itu artinya adalah mengaum. Nah, kira-kira jerapah bisa mengaum tidak? Of course, giraffes can't roar. So, the answer is can't. And then lions can roar, absolutely. Tentu saja, singa itu bisa mengaum. Oke, can. The next. Bagaimana ketika kita menggunakan can itu untuk kalimat tanya? I have the example. Alin can speak English. Jadi artinya Alin bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau jadi kalimat tanya sangat mudah. Cukup digeser antara can sama orangnya atau subjeknya sehingga dia hanya geser tempat saja. Dan satu lagi di belakang dikasih tanda tanya. Jadi kalau Alin can speak English, Alin bisa berbicara bahasa Inggris. Ketika menjadi kalimat tanya, can Alin speak English? Dapatkah Alin berbicara bahasa Inggris? Contoh, saya bisa berenang. So, you must say in English, I can swim. Seandainya kamu mengatakan, saya tidak bisa berenang. Sehingga, the correct answer, jawaban yang betul adalah, I can't swim. Right? Okay. The next. Jadi kalau dalam kalimat tanya, misalkan tadi ya, atau kalimat lain, can you speak English? Dapatkah kamu berbicara bahasa Inggris? Untuk jawaban singkat, kalau bisa, jawab yes, maka awal kalimat tanya itu dipakai untuk jawaban. Yes, I can. Ketika no, maka no, I can't. Then, can Ida drive? If Ida can drive, of course you say, yes, she can. Atau ketika dia tidak bisa, no, she can't. Nah, right? And then, Inga can jump rope. Inga itu bisa jump rope, lompat tali. Oke, kalau jadi kalimatnya can Inga jump rope? Kalau memang misalkan dia bisa, maka jawabannya yes, Inga. Itu harus diganti dengan kata ganti. Inga itu cewek ya. Maka jawabannya adalah yes, she can. Again, Ari can play the violin. Ari tidak bisa memainkan violin. What is violin? Right? Anybody knows? Okay, good. Violin is biola. So, kalau saya ingin buat kalimat apakah Ari bisa bermain biola? I should say, saya seharusnya mengatakan can Ari play the violin? Dan faktanya ketika Ari tidak bisa memainkan biola, maka jawabannya kan no ya. Maka jawaban betul adalah no. Ari itu anak laki-laki, maka jawabannya pakai he. No, he can't. Right. Sampai di sini dulu. Do you understand? Really hope that you can understand all my explanations. Semoga saja kamu bisa mengerti semua penjelasan saya ya. Okay, right. Let's go. I am in Malang. I can eat lobster every day. Andai saja, misalkan saja di Malang itu ada banyak lobster. Jadi saya ada di Malang kondisinya. Jadi saya bercerita kepada teman, I am in Malang. Saya ada di Malang. I can eat lobster every day. Aku bisa makan lobster setiap hari. Jadi can itu dipakai untuk kalimat-kalimat yang sehari-hari ya. Tetapi jika misalkan saya cerita, aku ada di Malang kok tahun lalu. Nah, masih ingat ya dulu ya, ketika kalimat simple past tense, maka kita pakai was. I was in Malang last year. Dan saya bisa makan lobster loh setiap hari tahun lalu. Karena sudah terjadi tahun lalu, maka tidak boleh pakai can. Can itu bentuk lampunya adalah could. Nah, maka nanti kita akan menggunakan could. Menjadi I could eat lobster every day when I was there. Jadi di sini punya arti aku bisa makan lobster setiap hari loh ketika saya ada di sana. Right? Jadi bahwa could itu adalah bentuk past tense dari can. Contoh, could you get to class before 9?
Bisakah kamu sampai di kelas jam 9? Satu, could itu selain artinya dapat, dia juga bisa dipakai untuk kalimat tanya dengan tingkat kesopanan yang lebih. Jadi lebih halus pertanyaan pakai could, tidak pakai can. Sebenarnya kalau misalkan posisi seperti Pak Wid meminta anak-anak untuk bisa sampai di sekolah sebelum jam 7, saya bisa mengatakan, can you get to class before 7? Boleh. Tetapi akan terasa lebih halus jika saya menggunakan could. Menjadi, could you get to class before 7? Nah, itu lebih halus. Right? Okay, let's go and continue. Saya bercerita bahwa tahun lalu saya itu pergi ke Thailand. Terus berarti kita bisa berenang dong setiap hari di sana dengan kondisi lingkungan seperti itu. Itu hotel tempat saya tinggal misalkan. Jadi saya bercerita pengalaman saya tahun lalu. Tahun lalu saya pergi ke Thailand. Kita bisa berenang di sana loh setiap hari. Maksudnya dulu tahun lalu. Berarti what is the answer? Berarti we could or couldn't kalau situasinya seperti ini. Right? Yes, you are correct. Kamu benar. Bahwa jawabannya adalah could. Okay, go on. I was in New York last year. Nah, I blah 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 play football because it was too cold. Saya ada di New York tahun lalu. Jadi kira-kira kalau situasinya ada saljunya begini, bisa nggak main sepak bola? Berarti can apa could apa couldn't? Tentu saja kita pilih couldn't karena sudah lampau, sudah terjadi tahun lalu ya. So I couldn't play football because it was too cold. Saya tidak bisa bermain sepak bola karena terlalu dingin. Okay, here we go again. One more example. I blah 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 used the blue towel because it was dirty. Saya titik-titik menggunakan handuk yang biru karena handuk itu kotor. Nah, lihat, ini pakai was berarti sudah lampau. Kalau lampau kita pakai yang mana? Can, could atau couldn't. Sementara di sini kalimatnya harusnya artinya tidak bisa. Yang tidak bisa hanya couldn't, right? Okay, I couldn't use the blue towel because it was dirty. Artinya yuk, saya tidak bisa menggunakan handuk yang berwarna biru karena handuk itu kotor. Berikutnya, can itu yang artinya dapat, mampu, atau bisa. Bisa juga diganti dengan frase. Frase itu kumpulan kata ya. Bisa diganti dengan menggunakan kata-kata lain begitu. Okay, right. I am able to read very fast. Saya am able to itu artinya dapat. Berarti can itu sama dengan am able to di sini karena pelakunya I. Tapi kalau pelakunya she, maka am berubah jadi is ya. She is able to read very fast. Nah, ini ada contohnya. I am able to read very fast. Am able to sama dengan can. Nah, read-nya tetap, right? Again, she is able to swim. Loh, kenapa pakai is, Pak? Ya karena pelakunya she. Kalau pelakunya I pakai am. Nah, she can swim. Berarti yang tercetak dengan warna sama, am able to sama can itu artinya sama. Yang ini is able to sama can itu artinya sama. Same meaning. Bedanya kalau am itu karena subjeknya I sekali lagi, sementara kalau is itu karena subjeknya she. Berarti misalkan I is able to, boleh tidak? Of course you cannot. Tentu saja tidak bisa. Begitu juga dengan she are able to pun tidak boleh. Harus she is karena pasangannya she harus pakai is. Okay, then try to use be able to for the following sentence. Jen is deaf. She can use sign language. Jen is deaf. Deaf itu artinya tuli. Ya, tunarungu. Jen tuli. Dia bisa menggunakan bahasa isyarat. Sign language is bahasa isyarat.
So, karena orangnya she, maka kita gunakan be-nya berubah jadi is. Berarti she is able to use sign language. Jadi can itu sama dengan is able to, right? Anak-anak tahu kan? Bisa paham dengan penjelasan saya? Oke, right then. Goldfish can't sing. Nah, kalau misalkan kalimatnya pakai can yang negatif, itu nanti tetap ya dikasih MSR, ability-nya ditulis. Nah, kalau kalimatnya negatif, maka setelah M, is atau R yang terpakai harus tambahin not. Nah, berarti di sini goldfish can't sing. Nah, berarti menjadi apa ya? Berarti goldfish aren't able to sing atau are not able to sing. Lupa, goldfish itu kan satu. Oh tidak. Jadi ikan itu salah satu jenis hewan yang tak terhitung dalam bahasa Inggris. Satu fish ya, a fish. Ikannya 5, 5 fish, tidak fishes. Oke, then kadang-kadang untuk pemakaian can itu dekat kaitannya dengan menggunakan kata very and to plus nanti adjektif atau kata sifat. Kita berikan contohnya saja ya, biar lebih tahu anak-anak. Mungkin bisa menambah kosakata begitu. The homework is very long, but you can do it. Anybody knows the meaning of the sentence? Right? The homework artinya PR. PR itu sangat panjang, tapi kan kamu bisa mengerjakannya. Nah, walaupun sangat panjang, tapi kamu masih bisa mengerjakannya loh. Dan saya percaya. The line is too long, contoh kalimat lain. Jadi untuk kalimat berikutnya boleh ditambahi so I can't wait. Line di sini bukan garis artinya, tapi antrian. Oh, antriannya terlalu panjang sehingga aku nggak sabar menunggu atau tidak bisa nunggu lagi. Satu lagi ya. These pants are too tight, so I can't wear them. Celana ini terlalu ketat, lihat ya, itu tidak bisa disangkutkan haknya. So I can't wear them, sehingga saya tidak bisa memakainya dengan nyaman. Nah, gitu ya. Sehingga kadang-kadang pemakaian can atau cannot itu dikaitkan dengan kalimat sebelumnya. Karena ini masalah bisa apa tidak toh dipakai. Nah, gitu, right? Contoh lagi ya, kamu boleh pilih pakai to atau very, terus kemudian can't atau can. The homework is, yang ini sebelah kiri ya. The homework is bla 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 difficult. She bla 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 do it. Nah, PR itu terlalu sulit sehingga tidak bisa mengerjakannya, begitu ya kayaknya. Coba deh. Alright, PR-nya terlalu sulit sehingga dia tidak bisa mengerjakannya. Berarti yang ini apa? The homework is very difficult, but she can do it. PR itu sangat sulit, tapi dia bisa mengerjakannya. Jadi terlalu itu biasanya sudah tidak mampu untuk dikerjakan. Oke, right? That's all. Sudah semua ya. Itu penjelasannya tentang pemakaian can atau can't yang bisa diganti dengan is able to atau is not able to kalau negatif, dan am able to atau are able to ya. Demikian yang bisa Pak Wid sampaikan. Untuk soal latihannya dikerjakan, jangan lupa untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini sangat terkait dengan mentalitas anak-anak ya. Ketika saya atau Pak Wid dan guru-guru lain tidak bisa ketemu muka, maka kami hanya bisa memberikan instruksi dan penegasan melalui media. Oke, begitu yang bisa Pak Wid sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan insya Allah akan segera bisa ke sekolah untuk belajar bersama. Ya, tetap semangat ya, jaga diri baik-baik, saling mendoakan. And finally, I need to say goodbye. Have a nice day and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.